Jemaat yang dikasihani oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita di rumah kita masing-masing, pendeta, majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti kebaktian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sebelumnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan 4. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil berlalu dapat membaca. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1 dan 4. Sungguh indah
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kedua setelah Trinitatis ini yang tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 343 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2.
masuk dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk doa syafaat yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Mari kita ikuti doa ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Bapa, kami hadir bersyukur kehadirat-Mu, di mana kami merasakan karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini juga kami kembali dapat melakukan perekaman ibadah untuk kami lakukan di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini Bapa berkenan di hadirat-Mu, sehingga melalui ibadah ini nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami memohon kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Ampunkan dosa pelanggaran kami Bapa, sehingga kami layak untuk memohon segala kebutuhan di dalam kehidupan kami, terutama pada saat ini. Kami dapat menjalani hari-hari kami. Walaupun kami sangat khawatir akan kehidupan kami, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan yang meluputkan kami dari segala bencana yang terjadi pada saat ini, terutama dalam pandemi corona yang terjadi di negara kami ini. Biarlah jemaat-Mu tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, melakukan ibadah ini berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami dapat berjalan Bapa, dapat melakukan seluruh pekerjaan kami atas berkat Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami di rumah tangga kami masing-masing, di kehidupan kami masing-masing jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lansia. Kami tetap mau serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap yang memberi mereka pengharapan yang teguh akan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga dapat juga mereka melakukan keseharian mereka walaupun hanya tinggal di rumah. Biarlah Tuhan tetap yang mengasihi mereka, yang memberi kesehatan dan kekuatan, sehingga hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit. Biarlah Tuhan tetap yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati segala obat yang mereka konsumsi, sehingga melalui itu Bapa, kesembuhan yang akan dapat mereka di dalam kehidupan mereka. Kami secara khusus berdoa untuk Nyonya Simanukalik di Borusianturi atau Opung Esther. Biarlah Tuhan memberkati segala kesehatannya, yang kami dengar hari-hari kemarin dia dalam kelemahan tubuh atau sakit. Atas kasih dan kemurahan Tuhan, beri dia kesehatan dan kekuatan, sehingga dia Bapa tambah bersyukur kehadirat Tuhan, segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi Opung Esther. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah tetap Tuhan menyertai kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberi mereka segala kebutuhan mereka, yang pada saat ini terdampak COVID-19 ini, yang kehilangan pekerjaan. Biarlah kelak dia Tuhan kembali dapat pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan mereka juga berkat Tuhan akan tersalurkan bagi mereka. Dan begitu juga jemaat Tuhan yang pada saat ini juga bergumul dalam untuk mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan, sehingga Bapa nama-Mu semakin dimuliakan di kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang pada saat ini yang masih dalam tahap pendidikan. Biarlah Tuhan tetap yang memberi mereka hikmat kepintaran, walaupun pada saat ini mereka harus belajar melalui online di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka untuk itu, sehingga Bapa pelajaran-pelajaran yang dapat mereka terima juga menjadi dapat mereka lakukan atau dapat mereka mendapat nilai sesuai apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh
yang terjadi pada negara kami ini, untuk kami berdoa untuk seluruh pimpinan negara ini yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk menangani pandemi corona yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruhnya, pemerintah mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu juga. Dan mereka juga dapat Bapa untuk mengatasi segala yang terjadi bagi masyarakat pada saat ini, yang banyak penghilangan pekerjaan, yang banyak kehilangan keluarga karena musibah ini. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia yang pada saat ini terdampak daripada COVID ini. Kami juga serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah atas kasih karena anugerah Tuhan yang ada pada mereka juga, mereka sambil mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana jemaat-Mu yang akan datang. Kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Kami berencana Bapak yang akan melakukan ibadah di jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati jemaat-Mu walaupun kami beribadah sangat terbatas. Biarlah Tuhan juga yang memberkati seluruh kami yang pekerja-pekerja-Mu yang Kau utus di jemaat ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini kembali sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, terutama sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Tidak luput-luputnya kami Bapa memohon kehadirat-Mu. Biarlah atas kasih dan kebaikan Tuhan kami dapat melalui ini penuh sukacita. Kami dapat hanya menyerahkan, memperdekatkan diri kepada Tuhan, sehingga melalui kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini meneguhkan iman percaya kami untuk tetap hanya berpengharapan kehadirat-Mu. Terpujilah Kau Bapa yang baik, yang memberikan segalanya bagi kami, sehingga kami pada saat ini dapat menjalani hidup kami, walaupun kami pada saat ini tetap di dalam kekhawatiran, tetapi itu semua Bapa kami dapat lalui karena kami bersama-sama dengan Tuhan untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sampaikan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dengan kidung pujian nomor 60 ayat 1 dan 5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu melalui perlindungan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing pada hari-Mu yang kudus ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus,
agar setiap kami pribadi lepas pribadi dimampukan untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan firman, dan terutama kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, persiapkanlah hati pikiran dan perasaan kami. Sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, dan semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di dalam tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita minggu ini di 2 Set Trinitatis adalah panggilan memelihara alam. Kalau kita berbicara tentang alam di sekitar kita, maka sering kita mendengar, kita melihat, menonton di televisi, bahkan di berbagai media cetak, media elektronik, maka masa-masa kita terkadang penuh dengan segala penderitaan. Penderitaan karena bencana alam yang kita alami. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam.
Kalau kita bertanya kenapa demikian, ada yang berkata bahwa itu adalah hukuman Tuhan kepada manusia. Karena manusia berbuat dosa sehingga Tuhan marah, dan wujud dari kemarahan Tuhan adalah bencana alam yang kita alami. Ada juga yang mengatakan bahwa bencana alam yang kita alami bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu akibat dan dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Manusia yang mengeksploitasi alam sedemikian rupa, dengan segala kerakusannya, dengan segala kesombongan dan kecongkakannya, alam dieksploitasi hanya untuk kepentingan sesaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, alam tidak kita pakai sebagaimana yang harus kita lakukan. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Di mana manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah diberikan kuasa oleh Allah untuk memelihara alam semesta, untuk mengembangkan seisi alam semesta ini agar dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kata berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain ini ditafsirkan lain oleh umat manusia, sehingga mereka memakai kuasa itu hanya untuk kepentingan sesaat. Ketika segala pohon ditebang di hutan, tidak ada lagi penghijauan atau reboisasi. Sehingga ketika hujan datang, maka terjadilah banjir dan tanah longsor. Pabrik-pabrik yang banyak dibangun mengeluarkan karbon dioksida yang mengakibatkan sampai lapisan ozon yang menutupi bumi semakin menipis, yang akhirnya kita kenal dengan istilah rumah kaca. Ya, ini juga mempengaruhi alam sekitar kita. Ya, di mana kutub utara dan kutub selatan es sudah mulai mencair, sehingga beberapa pulau diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan itu akan tenggelam karena mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Ini diakibatkan karena apa? Karena ulah manusia sendiri. Ya. Pabrik-pabrik yang memproduksi segala sesuatu untuk kebutuhan manusia tidak mementingkan alam sekitar, tidak mengikuti aturan dan peraturan yang ada, sehingga merusak alam, dalam hal ini lapisan ozon yang menutupi bumi kita. Ya. Belum lagi banyak kejadian-kejadian alam, tsunami dan sebagainya. Alam yang tadinya memberikan hasil yang banyak kepada manusia supaya bisa memenuhi kebutuhannya, sekarang seakan-akan sulit. Ya. Kita manusia yang hidup pada zaman modern ini menganggap bahwa kebutuhan kita yang utama adalah ketika kita bisa menguasai segala alat-alat yang bersifat modern, teknologi yang tinggi. Tapi kita melupakan apa yang menjadi substansi dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa yang kita butuhkan adalah tanah tempat kita berdiam. Alam semesta yang dimana tumbuh segala kebutuhan kita di sana. Eksploitasi terhadap sumber daya alam membuat kita lupa akan apa yang harus kita lakukan. Alam menjadi rusak, tambang-tambang dibuka di mana-mana, tetapi tanpa mementingkan kehidupan dan kelangsungan dari alam di sekitarnya. Penggunaan zat-zat kimia merusak alam, sungai-sungai kita menjadi tercemar, ikan kita di sungai menjadi mati, dan di laut pun mengalami dampak yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ini semua kenyataan. Ini semua realita yang kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan dengan keadaan ketika terjadi gempa dan sebagainya. Tuhan belum menghukum kita, tetapi inilah akibat dari perbuatan kita sendiri, sehingga alam menjadi marah kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita dalam Imamat 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ini adalah peraturan yang dibuat supaya kita mengingat bahwa kita sebagai
manusia sebagai orang percaya harus memperlakukan alam, khususnya tanah, dengan rasa tanggung jawab. Kita mengolah tanah, kita memakai tanah, bukan sampai tanah itu menjadi habis, hilang kesuburannya. Tetapi ada saatnya di mana kita harus memberikan kesempatan kepada tanah itu untuk beristirahat. Dikatakan tahun Sabat, selama 6 tahun kita mengolah ladang tanah yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi pada tahun yang ke-7, tahun Sabat, tanah itu harus dibiarkan kosong. Dia tidak boleh diolah. Biarkan tanah itu selama 1 tahun beristirahat. Ya, kita tidak boleh mengerjakan apa-apa di atas tanah itu. Sampai masuk tahun yang ke-8, baru kita akan mengolahnya. Dengan harapan 1 tahun atau tahun yang ke-7 tahun Sabat itu, tanahnya sudah mulai gembur lagi. Kesuburannya sudah mulai kembali lagi. Karena selama 6 tahun dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan tahun ke-8 tanah itu bisa diolah, bisa ditanami, dan bisa memberikan hasil kepada kita. Inilah tahun Sabat. Tanah juga butuh istirahat. Tanah tidak harus dieksploitasi sedemikian rupa sehingga kehilangan kesuburannya. Tapi inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Kita akan memaksakan tanah itu. Selama tanah itu menghasilkan, kita tidak pernah memberikan istirahat kepada tanah itu. Sehingga hasil pun semakin hari bukan semakin bertambah, tapi semakin hari hasil yang diberikan oleh tanah itu, dia semakin menurun dan kualitasnya semakin tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu pula juga masa di mana 49 tahun menjelang tahun Yobel atau tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Ya, ini diperuntukkan bagi orang-orang Israel, bukan hanya kepada budak-budak, tetapi setiap orang yang telah menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pada tahun yang ke-50, segala budak harus dilepaskan, harus kembali kepada kaumnya. Segala tanah yang digadaikan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Inilah tahun Yobel. Tahun Yobel atau kata Yobel diambil dari sangkakala. Ya. Jadi setelah 49 tahun dan memasuki tahun ke-50 biasanya akan ditiupkan sangkakala. Dan sangkakala itu namanya Yobel, sehingga disebut sebagai tahun Yobel atau tahun pembebasan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang bagaimana kita sebagai orang yang percaya untuk memahami tahun Sabat dan tahun Yobel, dan juga memahami tentang tema kita pada minggu ini, 2 set Trinitatis, yaitu panggilan untuk memelihara alam. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Kita jangan sama seperti orang lain yang mengeksploitasi alam dengan sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Ketika terjadi bencana alam, maka kerugian bukan hanya harta benda, tetapi juga kerugian jiwa manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua supaya kita dipanggil sebagai orang percaya untuk memelihara alam di sekitar kita. Kalau ada orang yang mengeksploitasi alam dengan tidak lagi mengadakan reboisasi, maka tugas kita untuk melakukannya. Ketika ada orang yang mengambil hasil alam, terutama hasil laut, dengan cara-cara yang tidak baik, maka kita harus mengingatkan dan memperingatkan mereka, atau kita jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Kalau kita tidak menghargai tanah yang adalah bagian penting dari kehidupan manusia, maka sekarang saatnya kita harus menghargai tanah. Setiap kita pribadi lepas pribadi harus memiliki keinginan, memiliki motivasi untuk memelihara alam sekitar kita. Kita hidup bukan hanya zaman sekarang, tapi ada anak cucu kita yang akan menikmati kehidupan mereka ke depan. Oleh karena itu, kita harus memelihara alam sekitar kita, supaya alam ini
akan menjaga dan memberikan hasil yang terbaik buat anak dan cucu kita. Kita tidak boleh mengambil, tetapi kita juga harus memelihara alam di sekitar kita. Kita jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar, tetapi marilah kita memakai sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, supaya alam di sekitar kita tetap terpelihara. Kita harus menjaga kebersihan kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, supaya kita juga dapat hidup dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang masuk di dalam tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang merugikan kita dan juga sesama kita, yang merugikan alam dan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari kita menyambut tatanan kehidupan yang baru ini dengan hidup yang baru, hidup yang taat dan takut akan firman Tuhan, hidup yang mau memelihara dan menjaga alam sekitar kita. Kita kembali lagi kepada kehidupan ketika Tuhan mulai menciptakan alam semesta ini, di mana manusia diberikan kuasa untuk memelihara, menjaga, mengembangkan alam sekitar, segala ciptaan Tuhan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan pernah memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kepentingan diri kita yang sesaat. Jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menjadi contoh dan teladan supaya kita menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Jangan mengikuti yang buruk, tapi tularkanlah yang baik. Jadilah berkat, gereja harus menjadi berkat, jemaat harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita, bagi alam di sekitar kita. Setiap makhluk ciptaan Tuhan harus kita pelihara dan kita jaga dengan baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami sebagai orang yang percaya dipanggil untuk memelihara alam sekitar kami. Kami tidak memakai alam sekitar kami untuk kepentingan kami sesaat, mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga tidak memikirkan masa depan anak cucu kami, tidak memikirkan kelangsungan dari alam sekitar kami, sehingga alam menjadi marah. Bencana alam terjadi di mana-mana bukan karena hukuman Tuhan, tetapi karena dosa, akibat dan dampak dari perbuatan kami sebagai manusia. Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami, di dalam memasuki tatanan kehidupan yang baru ini, biarlah kami juga masuk dengan jiwa, perasaan, semangat, dan motivasi yang baru untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan alam sekitar kami, yang dimana Tuhan tempatkan kami untuk kami jaga, kami pelihara, kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai manusia. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 62, baitnya yang ke-8 dan baitnya yang ke-9. Pilih pula segala
Sebelum kita memberikan korban syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu GKPI Jemaat Khusus Cimahi ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Lakukanlah firman itu dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.